Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tim Projamin Jawa Timur. Saat ini kami berada di dusun mana Bapak ini? Dusun Rejo Agung. Dusun Rejo Agung, Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Saat ini kami bersama Ketua TPK Desa Rejo Agung dengan Bapak siapa Pak? Bapak Suharsono. Bapak Suharsono, di mana saat ini TPK sedang melaksanakan pembangunan rabat beton di Dusun Rejo Agung. Dana ini dari mana Bapak? Dari dana desa, Pak. Dana desa, tahun anggaran 2024. Ya. Ini mengawali kebetulan bulan puasa karena masyarakat menginginkan pekerjaan dan kebetulan anggaran sudah turun langsung dikerjakan oleh Desa Rejo Agung dan Bapak tadi Suharsono. Pak Suharsono selaku TPK mengawasi dan menata dalam proses pembangunan ini. Mari kita lihat dalam proses pembangunannya. Kita lihat ini nanti ketebalannya berapa Bapak ini? Ketebalan 15 cm. Oh 15 ya? 15 cm. Maka Pak Darsono kita bawa buku Pak ya. Nanti kalau tanya biar kan. Saya bawa buku sebentar. Oh iya nggak apa-apa. Yes, ini. Ayo. Ini. Langsung sini. Ini selain untuk rabat beton ini dikasih tulang besi sehingga sesuai rap ini dipastikan akan kuat karena apa? Ini ketebalan hingga 15 cm. Nah, ini kehati-hatian dari TPK sampai membawa buku rapnya. Takut salah, saya takut salah. Sehingga pelaksanaan harus sesuai dan kita bisa lihat kualitas daripada lulu Pak ini Pak ya. Lulu dan itu pun tidak pakai ini ngaduk sendiri dengan mesin ini pengadukan manual, bukan beli dari yang langsung dituang itu. Ayo kita ke sini. Ini memang fungsinya untuk itu Pak ya, untuk pemberdayaan masyarakat ya. Untuk pemberdayaan masyarakat kita tetap menggunakan rabat manual, semi, hanya menggunakan molen bantuan. Molen itu untuk ketebalannya tetap 15 cm, dan besinya besi 6 SRI, jarak 15 ya. Ini terpaksa tidak pakai werbes karena rapnya juga enggak. Rapnya juga tidak. Ini untuk padat karya. Padat karya ya, supaya masyarakat bisa mengerjakan ini Pak ya. Siap. Ini panjangnya berapa Pak? Panjangnya 150 meter. 150 meter. Dengan ketebalan 15 cm. Kalau lebarnya Bapak? Lebarnya untuk yang 50 meter titik A 50 meter itu 3,5. Oh gitu. Terus yang untuk yang 100 meter 3 meter pas. Kondisi jalan Pak ya ini Pak. Ya, kondisi jalan memang melebar dan menyempit ya, hingga menyesuaikan kondisi jalan. Yang jelas bangunan rabat beton ini untuk kepentingan masyarakat tentunya, dan pelaksanaannya memang untuk saat ini rata-rata memang diperkuat Pak ya, diperkuat hingga 15 cm beda dengan kalau yang dulu ya. Sekarang supaya apa? Supaya awet dan tidak mudah rusak. Ini 150 meter sampai mana Pak? Ini titik A 50 meter sampai jalan. Nah, kemudian titik B-nya ada di sebelah timurnya sana. Masih jauh sana ya. Karena ini putus dengan PJKA. Oh gitu ya. Dengan jalan PJKA. Itu notok Pak ya dia. Notok jalan PJKA ya? Ya itu notok PJKA, kemudian kita lewati. Oh gitu. Kita tidak berani yang di jalan PJKA, tidak boleh. Iya. Iya betul Bapak. Nah, kita lihat prosesnya. Nah, ini proses untuk pengajuannya. Kita lihat bersama. Nah, jadi untuk campuran memang sesuai dengan rap. Campuran sudah sesuai dengan rap, tidak ada rekayasa. Kemudian untuk bahan-bahan lain kita lihat sebelah sini. Pak,
Ini sampai pakai semen sini. gesek, Pak. Oh ya, semennya tetap semen gresik. Nggak mau yang lain ya. Nggak mau yang lain. Nah ini material yang nanti setelah sana nanti pasti akan. Oh, maksudnya dari sana Pak ya materialnya ya. Ya, bawa materialnya dari sana. Kamu di situ aja. Sini Pak Pi. Ini memang untuk mempermudah juga lebih efisien dalam proses pelaksanaan sehingga material ini didekatkan dengan lokasi yang mau dikerjakan. Nah ini satu pengalaman berarti PPK-nya ini. Nah, nanti setelah selesai nanti baru mundur sehingga Pak karyawan tenaga kerja ini tidak terlalu capek membawa jauh-jauh kan gitu Pak ya. Ya. Kebetulan ini karyawannya ini sudah hari raya, jadi nggak apa-apa. Jadi sambil ngerokok minum nggak apa-apa. Nah ini PPK-nya tadi bilang semennya pun tidak dicarikan semen lain sesuai rak, menggunakan semen gresik. Sudah terjamin kualitasnya. Nah ini pemirsa kita lihat nanti bahwasanya nanti sampai sini Bapak ya itu yang 3,5 meter itu. Ya, ini yang titik 1 atau titik A ini panjang 50 meter dengan lebar 3,5. Oh, nggih. Ukurannya sampai ini Pak, jalan PJKA. Oh, nggih. Ya, ini jalan PJKA. Nah, ini pemirsa, ini adalah titik A. Lebarnya 3,5 meter karena kondisi jalannya ini berarti los sampai sana itu ada saluran air ini nanti los seperti yang di sana. Nah kebetulan yang ini adalah tanah PJKA. Karena tanah PJKA sehingga pemerintah desa tidak boleh dan tidak berani, memang bukan kewenangannya, nggak melok duit tanah. Tapi untuk proses ini tidak sampai di sini, nanti akan dilanjutkan mana Pak? Sebelah sana Pak. Oh sana. Satu jurusan. Oh, masih satu jurusan ya. Nggih. Oh iya. Oh ini pemirsa, kita ini karena tanah PJKA kemudian dilanjutkan melangkah jalan yang milik PJKA dan ini adalah termasuk jalan desa. Ini jalan desa. Ini dusun mana Bapak ini Pak? Tetap ini masih dusun Kejagung Oh Pak. iya. Yang sana RW 7, yang sini masuk RW 8. Satu dusun Mas Yan. Jadi volume yang dibilang tadi berapa meter kemarin tadi? Ini 100 meter kali 3. Oh ini 100 meter kali 3 melanjutkan yang dari sana. Yang tadi adalah titik A, ini titik B. Titik B. Nah, ini jalan desa. Ini nanti lebarnya berapa Bapak? Ini lebarnya 3 meter. 3 meter. Ya. Ini nanti lebarnya 3 meter menyesuaikan kondisi jalan 3 meter karena sampingnya ini juga ada sudah di jadi semen sama masing-masing yang punya rumah. Sebagian sudah di semen. Jadi 3 meter cukup luas memang. Cukup luas. Untuk ketebalannya sama Bapak? Ketebalannya sama 15 cm. 15 cm. Cuma lebarnya aja ya. Lebarnya saja yang ini yang beda. Panjangnya tadi 100 meter. Yang sana tadi 50 meter. Oke pemirsa, ini yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kami akan konfirmasi juga kepala desa, kami akan wawancara terkait pelaksanaan pembangunan ini. Oh iya Bapak, Pak TPK, Pak siapa tadi Pak? Pak Suharsono. Untuk pelaksanaan pembangunan ini anggarannya berapa Bapak? Anggarannya 140 juta 187 rupiah. Oh ya, jadi anggaran 140 juta 187 rupiah. Ini Pak TPK-nya ini sesuai dengan itu. Takut salah menyampaikan, jadi pakai buku saya. Ini. Oke, terima kasih Pak TPK. Mari kita ke sana untuk melihat proses pembangunan yang sudah dilaksanakan itu. Yang jelas mudah-mudahan pembangunan ini nanti bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin. Itu dulu sudah pernah di itu Pak ya? Sudah pernah di aspal ya? Sudah. Nah, ini dulu aspal. Hancur ya.
Untuk sekarang rata-rata di apa Jadi ini kan biar perlahan tapi awet. Ya betul. Di program yang sekarang ini nyicil nanti. Kalau aspal kan nggak bisa tahan lama, Pak. Paling nggak sampai 5 tahun Ya, sehingga apa kita mumet saja, nggak selesai. Betul. Tapi alhamdulillah pemerintah sekarang ini sudah mulai berubah. Jadi sekarang hampir semua desa sudah mulai dicor seperti ini. Tapi ketebalannya itu yang mencapai 15 cm sehingga kuat. Apalagi dikasih otot seperti itu kan gitu. Iya. Ada yang nggak kasih otot aja kuat, apalagi kasih otot kan gitu. Harusnya kuat. Harusnya kuat. Tapi insya Allah kuat Pak itu Pak. Itu nanti nyambung dengan sana Pak ya? Nyambung. Nanti nyambung. Okay. Itu dulu 2020 Pak yang sebelah sana. Oh, gitu. 2020 kemudian ada COVID. Jadi COVID itu hanya dapat itu 1 tahun hanya itu saja. Ya. Akhirnya anggaran dimasukkan ke COVID ya. COVID. Jadi programnya Pak Kepala Desa dulu tersendat pembangunannya hampir semua desa sama COVID. Hampir semua desa sama, tapi ini sudah mulai. Kapunten niki Pak Wandi ya. Betul. Alhamdulillah. Sudah itu ya? Sudah enggak. Sudah pernah kenal ya? Sudah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa BIM Projamin Jawa Timur, saat ini kami berada di kantor desa Rejo Agung, Kecamatan Poso, Kabupaten Jombang. Saat ini kami akan konfirmasi terkait dengan pembangunan rabat beton atau cor jalan di Dusun Rejo Agung yang telah kami lakukan pemantauan tadi di lapangan. Namun lebih jelas untuk persoalan pembangunan ini nanti kami akan konfirmasi dengan kepala desa setempat, yaitu dengan Bapak Sugeng yang saat ini juga didampingi oleh staf desa bendahara desa Rejo Agung dengan Ibu siapa Bu? Artini. Bu Artini. Nanti kami akan tanyakan terkait dengan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, berapa anggarannya. Tadi juga sudah disebutkan di sana, nanti mungkin Pak Lurah juga bisa memberikan penjelasan apakah dana ini yang digunakan dana DD atau di luar DD atau apa, nanti Pak Lurah akan menjelaskan. Pak Lurah, untuk pelaksanaan pembangunan rabat beton yang sedang dilaksanakan di Dusun Rejo Agung itu volumenya berapa Bapak itu? 150. 150 ya. 150 tadi katanya, berarti benar. 150, anggarannya berapa Bapak itu Pak? 140 juta dari dana DD ya? Itu berarti dana DD tahun 2024. Oh, okay. Pelaksananya agak cepat ini berarti. Agak cepat. Kalau kami tadi ke lokasi Bapak, memang untuk pelaksanaannya memang tadi kami dikasih tahu oleh TPK sesuai RAP, dan beliaunya tadi menunjukkan RAP-nya, lebarnya itu 3,5 meter ya, untuk yang jalan A, untuk A. Untuk yang B-nya itu 3 meter ya, dengan panjang keseluruhan 150 meter. 50 katanya, ya 150 meter sesuai dengan kondisi jalan yang ada. Untuk dana DD tahun ini Pak, itu untuk pelaksanaan pembangunan fisik, selain untuk rabat beton atau jalan cor tadi, ada lagi Pak mungkin titik yang dari mana aja Pak? Yang ngelom itu Paping. Oh, Paping. Kopensari Paping. Terus Kopensari RW 2 Paping. Itu karena Papingnya itu jadinya kata perusahaan akhir Maret. Nah, itu mendahulukan yang rapat beton. Itu nggak jauh. Akhir Maret Pak. Dari fisiknya itu masih banyak. Ada yang drainase Sidomuto. Ada ya? Ada drainase Sidomuto. Paping RW 1, Paping RW 2 Mbak Dini, terus Paping Ngelom. Oh gitu ya. Yang sepanjang 150 meter yang itu. Berarti banyak titik Pak ya? Iya titik ya. Ada 7 titik kalau yang sebutkan tadi. Iya. Ada titik ya. Kopensari, RW 1, Kopensari RW 2, drainase
gabus, Oh, nggih. terus ngelom. Nggih. Ini Kalau untuk lokasi-lokasi lain yang yang itu, yang di Pejong Timur kantor polisi wadah ya? ada. Oh, Apa itu drainase Drainase untuk Drainase. saluran air itu ya. ya. Oke. Ini berapa ada berapa dusun Pak Lurah? Empat dusun. 4 dusun. Ya? Satu desa Rojagung 4 dusun. Nah, yang dikerjakan tadi dusun Rojagung. Oke. Karena kami beberapa waktu yang lalu itu sempat ke sana itu gabus itu ternyata juga masih ikut desa sini ya. Itu dusun gabus. Dusun Sidomulyo. Sidomulyo. Ya, dusun Sidomulyo, dusun Rojagung, dusun Kopesari, dusun yang dikerjakan ngelom. Luas sekali Pak ya untuk desa Rojagung ini ya. Sampai 7 titik. Terus selain dana DD mungkin dapat dana lain untuk pembangunan. Biasanya desa kan berupaya untuk bisa mendapatkan bangunan dengan mengajukan proposal dan sebagainya. Ada dana BK dan lain sebagainya Pak. Nah, dana BK ini rupanya TPK masih menangguhkan. Loh kenapa Pak? Jadi daripada kan perlu dikonfirmasi dulu kejelasannya. Oh iya. Soalnya royokan Pak Iman dapat dana BK. Rencananya kan ada. Iya. Informasi ke putih, jawabnya ya. Kalau untuk dana DD ini keseluruhannya yang untuk fisik berapa anggarannya keseluruhan? Sekitar 500. 500 juta nih. Cukup besar. Kalau keseluruhan antara fisik, non fisik dan untuk keseluruhan dana DD tahun ini berapa? 1,2. 1,2 M ya. Mungkin Pak Lurah bisa memberikan saran, imbauan kepada masyarakat terkait dengan pembangunan desa, Bapak. Ya, masyarakat ya harus menyadari bahwa sebagian dari sekian besar anggaran BD, tapi sebagian masih digunakan untuk program kemiskinan ekstrim. Oh ya, itu masih berapa Mbak ini? 40 juta. 40 kakak. 40 KPK. Okay. KPM. Oh, ya, gitu ya. Kali 9 juta. Oh, kali 900. Kali 3.600.000. Oh ya. Iya, kali setahun. Itu untuk apa itu, Pak? Untuk BLT. BLT ya? Gitu ya. Kemarin jadi BLT DD tadi ya. Iya, tadi DD itu. Banyak ya? Banyak. Jadi masih sekitar 40 orang ya. 40 Ya, orang. 40 orang. Kalau dulu 130 ya. Lalu Yang pertama. Masih COVID. Ya, COVID. Ya. Sekarang jadi 140. Sekarang 40 orang. Menurun. Ya. Setiap tahun menurun ya. Tapi selain bantuan dari dana DD kan untuk orang miskin ada bantuan dari BLT lain ya? Oh ya ada bansos, ya? Bansos PKH, ya itu PKH, bansos, terus yang dari pos-pos PNT. Terkait bantuan-bantuan itu Pak, menurut jenengan selaku kepala desa, apakah program pemerintah terkait bantuan-bantuan itu masih diperlukan atau tidak? Karena apa? Banyak kepala desa yang juga mengeluh dengan bantuan itu menjadi ribet karena ada yang tidak dapat itu iri, kan gitu ya. Dan banyak juga masyarakat yang berpendapat sebenarnya nggak perlu bantuan itu, sekarang orang sudah makmur semua, itu bagi yang tidak dapat, kan gitu ya. Kalau menurut Pak Lurah sendiri, yang banyak ngomong warganya gimana Pak? Ya alhamdulillah Pak Pandi, ini bantuan DD ini ya luar biasa, itu masyarakatnya sadar kok semuanya, malah mengharapkan terus. Kalau mengharapkan itu pasti Pak, karena dia dapat. Cuma secara bijak hanya masyarakat yang mengkritisi bahwasanya pemerintah seharusnya di dalam melaksanakan suatu program pemerintah terkait bantuan dan sebagainya, karena itu uang dari rakyat, biasanya kalau sesuai amanat undang-undang itu pajak dari rakyat kembali ke rakyat. Nah, kalau memang harus ada bantuan yang seperti dilakukan oleh pemerintah, itu memang bagus untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi tidak harus selamanya, karena ada yang lebih bagus sendiri, lebih bagus ketika pemerintah ingin meningkatkan tingkat ekonomi masyarakatnya, tingkat SDM masyarakatnya, mungkin bisa dialurkan pada 2 titik bantuan, yaitu untuk
pendidikan gratis ke semua warga negara dan kesehatan ke semua warga negara tanpa pandang bulu. Itu mungkin lebih bagus. Kalau ini pendapat dari beberapa masyarakat yang masuk ke pengaduan ke kami. Tapi memang benar demikian. Nah, mudah-mudahan itu bisa direalisasikan oleh pemerintah dan sehingga sehingga dengan SDM yang tinggi masyarakat juga akan lebih mudah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Itu kira-kira Bu ya. Alhamdulillah untuk kesehatan. Iya. Hampir menyeluruh, Pak. Alhamdulillah. Di Rejagong. Mana yang belum nama sama Nariguan ada petugas di sini. Oh gitu ya. Nah, iya ada tugas di sini. Bagus kalau Nah, gitu. itu ada apa itu? Tugas apa Mbak? BPJS itu Oh gitu ada. ya. Jadi misalnya Sering jemput bola. sering. Oh gitu. Suatu misal Bapak, suatu misal ada warga ya kan, yang mungkin dianggap mampu, yang sebenarnya dia tidak mampu kalau terkait dengan kesehatan. Ketika dia masuk rumah sakit tidak mampu bayar, itu bagaimana? Kalau memang dia itu tidak punya KIS, ya kami mengusahakan itu pakai program yang Maskin. Bisa Pak ya? Bisa, tapi untuk sekali pengobatan. Iya, soalnya gini contohnya ya. Mohon maaf bukan kok ngono. Misalnya kami ya ta, dari teman-teman jurnalis itu rata-rata dianggap mampu kan ya. Tapi ketika saya masuk rumah sakit hari ini harus bayar 50 juta, mungkin saya juga berpikir kan gitu Pak. Ya, untuk mengatasi seperti itu bisa ya. Tapi bahasanya dibuatkan kalau memang nggak mampu dibuatkan KJS ya. KJS. Iya, yang Maskin itu. Oh gitu ya. Ya, itu sudah memang pengobatan. program pemerintah juga gitu ya. Iya. Oh iya iya. Ini supaya masyarakat secara menyeluruh tahu. Karena saya sendiri jurnalis tapi nggak tahu. Tapi alhamdulillah informasi ini memberikan suatu pemahaman, pengetahuan bagi masyarakat. Ketika dia tidak masuk dalam bantuan KIS ya, nah, kemudian dia sakit dan dalam kondisi pada saat itu tidak punya uang, bisa ke kantor desa untuk dibuatkan surat yang namanya surat apa tadi? Yankes Maskin. Nah, karena untuk mengetahui orang miskin sekarang itu susah. Yang miskin motornya juga sudah banyak, gitu. Semuanya juga hampir merata. Terima kasih Pak Lurah. Mungkin ada himbauan dengan masyarakatnya Pak terkait dengan pemerintah desa Rejagong. Ya, alhamdulillah setiap kita mengamati sehari-hari itu masyarakat kita itu tenang, tidak ada masalah. Kalau memang ada masalah, monggo ke balai desa kita rundingkan bersama. Terbuka Pak ya, ya terbuka. Oke, ini bagus sekali untuk kepala desa Rejagong. Dia welcome dengan seluruh masyarakat. Ketika ada masalah cari solusi dengan musyawarah. Karena menurutnya tidak ada masalah yang tidak terselesaikan ketika dimusyawarahkan. Oke pemirsa Gubernur Jambi Jawa Timur, demikian wawancara kami, bincang-bincang kami dengan Kepala Desa Rejagong Pak Sugeng dan Ibu Hartini selaku Bendahara Desa Rejagong. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.